Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai mode darurat ataupun dalam artian menyalakan kendaraan tanpa menggunakan remote dengan alasan remote hilang ataupun remote rusak seperti pada video kali ini, di mana remote kali ini rusak akibat dari terlindas. Jadi remote-nya mati total, sehingga kita akan melakukan pergantian unit remote Smart Key yang baru. Apa saja yang kita perlukan untuk melakukan pergantian remote yang baru? Yaitu adalah unit remote Smart Key yang baru tentunya, karena ini akan kita koneksikan dengan sepeda motor kita saat ini. Oke, untuk yang selanjutnya yang kita perlukan adalah kode PIN dari unit remote yang lama. Nah, biasanya akan serupa seperti kertas yang merah itu. Nah, di sini saya sudah mencatatnya untuk kode PIN unit remote yang lama. Jadi kita catat ataupun kita simpan dengan sangat amat baik, karena ini sangat berfungsi apabila remote kita rusak ataupun hilang seperti yang kita lakukan pada saat ini. Untuk sedikit informasi bahwa PIN atau kode ini adalah bersifat rahasia, yang artinya si pemilik kendaraan saja yang tahu, atau mungkin bisa melakukan pemasangan atau pergantian unit remote ke dealer resmi Yamaha saja, karena ini akan bisa dipastikan lebih aman dan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang mempunyai niat lain. Jadi sangat disarankan PIN ini disimpan dengan benar, dengan baik, sehingga yang hanya mengetahui adalah konsumen si pemilik kendaraan saja, dan jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung ke pokok pembahasan. Nah, untuk bagian kali ini yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan mode darurat. Untuk melakukan mode darurat, kita tekan saja keyless-nya atau knob dengan cara menekan yang lama sampai dengan lampu indikator di bagian speedometer berkedip atau menyala. Nah, apabila sudah berkedip satu kali, kita lepas, kemudian kita tekan lagi. Lakukan hal tersebut sampai 3 kali sebelum kita melakukan pemasukan kode PIN 6 digit angka tadi. Jadi langkah selanjutnya adalah perlu diperhatikan untuk melakukan mode darurat adalah menekan knob dengan lama selama 3 kali berturut-turut. Selama melakukan proses mode darurat, jangan menekan yang lain terlebih dahulu. Jadi cukup diulangi sampai berkedip, kemudian lepas, berkedip, lepas, berkedip kembali. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kode PIN sebagaimana di video. Apabila 2, maka tekan knob selama speedometer berkedip 2 kali. Apabila 7, maka tahan knob sampai dengan lampu pada indikator berkedip 7 kali. Apabila 1, maka tekan sampai berkedip 1 kali. Kemudian apabila 4, maka sampai dengan speedometer berkedip 4 kali. Dan begitu seterusnya. Apabila mode darurat berhasil, maka lampu indikator pada speedo dapat menyala. Kemudian selama lampu speedometer menyala, maka tekan knob 1 kali, kemudian putar kunci kontak ke posisi on, maka motor dapat dinyalakan tanpa menggunakan remote dengan normal, dan kita dapat menggunakan motor dengan normal. Nah, apabila motor sudah dapat normal dan dapat dinyalakan kembali dengan normal, ada baiknya ini hanya dilakukan apabila kita kehilangan kunci di suatu tempat ataupun kerusakan kunci di suatu tempat, untuk kita menggunakan mode darurat sampai ke rumah. Oleh karena itu, saya tekankan sekali lagi bahwa kode PIN sebaiknya disimpan oleh si pemilik kendaraan dengan sebaik mungkin, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan langkah selanjutnya adalah kita melakukan pergantian unit
remote baru atau mengkoneksikan antara unit remote baru dengan unit kendaraan. Untuk sedikit informasi bahwa mode darurat hanya dapat digunakan satu kali dalam penggunaan kunci kontak on. Apabila sudah diposisikan off kembali, maka motor tidak dapat menyala, sehingga harus dilakukan mode darurat kembali seperti itu. Baiklah, untuk langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan unit smart key yang baru dengan kendaraan. Langkah yang harus kita lakukan adalah memasukkan mode darurat dengan kode PIN yang lama. Maka benar-benar kita butuhkan kode unit yang lama. Apabila PIN yang lama sudah hilang, maka yang harus kita lakukan adalah pergantian smart key unit SC, yaitu harus melakukan pergantian dengan biaya yang lebih mahal tentunya. Lakukan langkah mode darurat sebagaimana di awal. Tekan bagian knob dengan lama sampai dengan indikator pada speedometer menyala. Kemudian lepas, kemudian tekan lagi dengan lama sampai indikator menyala. Lakukan hal tersebut 3 kali secara berulang. Kemudian masukkan kode PIN sampai dengan selesai. Nah, apabila kode PIN sudah selesai, maka lampu indikator pada speedometer akan menyala selama 10 detik. Selagi lampu indikator menyala selama 10 detik, maka tekan knob atau keyless selama 5 detik. Nah, kita lihat sebagaimana video. Apabila lampu sudah menyala selama 10 detik, kemudian tekan knob selama 5 detik. Dan apabila langkah tersebut sudah dilakukan, maka unit remote akan menyalakan lampu merah selama 10 detik. Jadi selagi lampu merah pada remote menyala, tekan 1 kali untuk memberikan informasi atau untuk mengkoneksikan remote dengan unit kendaraan. Apabila langkah 1 sampai dengan selesai dikerjakan dengan benar atau sesuai dengan petunjuk yang saya berikan, maka bisa dipastikan remote dapat berfungsi dan juga dapat dioperasikan dengan normal. Baiklah, saya sekaligus memberikan informasi apabila answer back tidak menyala suaranya. Langkahnya adalah cukup menekan knob 1 kali sampai dengan bunyi klik. Kemudian tekan lagi yang lama sampai terdengar buzzer ataupun answer back-nya pada kendaraan berbunyi. Nah, apabila sudah berhasil, maka remote apabila ditekan 1 kali, maka answer back pada kendaraan akan berbunyi pula. Untuk informasi juga bahwa ada sebagian yang tidak mengetahui ataupun lupa. Apabila kondisi remote mati seperti ini, bisa dilihat pada indikator remote dia berkedip lambat. Itu berarti remote pada posisi off. Cara meng-on-kannya lagi adalah cukup menekan 3 detik pada bagian remote. Nah, apabila berkedip cepat, maka bisa dipastikan remote tersebut pada posisi on. Baiklah, saya rasa cukup informasi untuk kali ini. Selanjutnya saya harapkan untuk teman-teman meninggalkan like, komen, dan juga subscribe untuk saya dapat lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi seputar sepeda motor. Terima kasih.